Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap bahwa Ibu Bapak Saudara sekalian berada di dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan semangat dan sukacita menyambut hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes sebagaimana bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini ditangkap dan kemudian diperhadapkan untuk ditanyai karena mereka menceritakan tentang siapakah Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dan bahwa Ia menyembuhkan seorang lumpuh. Imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki tidak senang melihat hal tersebut. Tidak senang karena ketika Petrus dan Yohanes mengajar, ada banyak orang yang mendengar, dan tentunya peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan itu pasti akan menimbulkan keinginan di hati orang banyak untuk mengerti, untuk memahami apa yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes, dan tentunya itu berarti semakin banyak orang yang akan mengikut dan mendengar Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang mengajar. Nah, ketika Petrus dan Yohanes ditanyai, diperhadapkan kepada imam-imam, orang-orang Saduki, dan ditanyai dari kuasa mana mereka melakukan segala apa yang mereka lakukan itu. Maka Petrus dan Yohanes kemudian berbicara. Dan ketika mereka berbicara menjelaskan tentang kuasa Yesus, Yesus yang telah mati, disalibkan, dan kemudian bangkit, orang-orang banyak yang melihat merasa heran. Karena Petrus dan Yohanes itu mereka kenal sebagai orang yang tidak terpelajar. Artinya pasti tidak akan bisa berbicara di depan umum dengan percaya diri seperti itu. Pasti tidak akan mampu menguraikan satu pokok permasalahan dengan begitu rinci, dengan begitu jelas. Pasti mereka tidak akan bisa menyampaikan sesuatu dengan penuh keyakinan, dan banyak orang yang merasa yakin, percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka orang tidak terpelajar, dan kemudian dikatakan mereka itu dikenal sebagai pengikut Yesus. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes menyaksikan kuasa Yesus, ketika mereka berani menceritakan tentang siapakah Yesus, ketika mereka menceritakan dan menyampaikan kesaksian itu, mereka menceritakan dan menyampaikannya dengan penuh keyakinan, maka orang yang melihat kemudian melihat mereka sebagai pengikut
Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang di sekitar kita, apakah orang yang berelasi dengan kita setiap hari, entahkah itu di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, di lingkungan tempat kita bekerja dan berusaha, dan di mana saja, bahkan ketika kita ada di pusat perbelanjaan, di tempat-tempat wisata, apakah kita dikenal sebagai pengikut Yesus? Kita tentu berkata, loh, kan gak setiap saat ketika saya berada di satu tempat, saya seperti Petrus dan Yohanes berbicara tentang Yesus. Memang tidak, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tapi seseorang dikenal tidak hanya ketika ia berbicara menyampaikan sesuatu. Seseorang dikenal juga melalui cara hidupnya, gaya hidupnya, cara ia berbicara, cara ia bersikap, cara ia mengambil keputusan, dan cara ia memperlakukan orang lain, dan cara ia menghadapi suatu keadaan. Perenungan kita pagi hari ini adalah, apakah melalui seantero hidup kita telah mempersaksikan Yesus Tuhan kita itu, sehingga orang boleh mengenal kita dan berkata, oh, itu bukankah pengikut Yesus? Oh, mereka itu adalah pengikut-pengikut Yesus. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, marilah kita upayakan kehidupan kita, cara hidup kita menjadi hidup yang senantiasa mempersaksikan Kristus, sehingga lebih banyak orang yang mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Sama seperti sebuah lagu yang sering kita nyanyikan di dalam ibadah, hidupmu adalah kitab terbuka. Apakah orang lain mengenal Yesus melalui hidup kita? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukanlah kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang mempersaksikan Kristus melalui seantero hidup kami. Ketika kami hadir di satu tempat, orang bisa mengenal kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, kami lemah, kami kadang tidak mampu, kadang kami takut, tapi Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, beri keberanian kepada kami untuk bersaksi mengenai Kristus melalui seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati.